wah luar biasa lah naik turunnya di keluarga kami ya gitu. Apalagi setelah pas 2016 suami saya meninggal, anak saya waktu itu baru 4 tahun. 4 tahun. Jadi survival instingnya langsung kayak gimana cara nemenin ini anak gitu. Karena kan saya nggak punya referensi ditinggal orang tua meninggal saat masih kecil ya gitu. Jadi pengen sharing gimana seni dan kreativitas itu bantu kami berdua untuk merangkul duka dan cara pemulihannya lebih nyaman buat kami berdua gitu. Kadang-kadang tuh saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak sih nangis bareng anak? Saya aliran yang kayak nangis bareng aja. Karena pada saat tertentu nanti justru dia yang nguatin kita gitu. Jadi kita saling menguatkan. Jadi kan saya biasa beberapa kali ya nangis bareng Ainka gitu ketika dia nangis, terus udah main kitanya melo seminggu gitu kan Mas. Anak-anak kan polanya gitu tuh, habis main nangis, nangis gitu. Kalau ibunya begitu lihat anaknya nangis, melonya seminggu baru sembuh gitu. Habis itu ada satu momen yang kayak kita nangis depan dia, justru dia yang bilang, it's okay Momski, Ainka di sini gitu, Ainka is here gitu. Dia bilang itu jadi kayak seneng, tapi ya melo juga kok anak umur segitu bisa ngomong gitu. Tapi itu mungkin ya proses kita mengalami duka bareng-bareng gitu ya. Jadi nangis bareng, terus kita saling bertanya atau terus kayak reliving moments kita bertiga, itu ternyata yang membantu dia, menguatkan dia juga. Tapi kenapa ada orang yang lama banget pulihnya atau lama banget bisa membawa duka itu dalam hidupnya, sementara yang lain ada juga yang terus bisa begitu cepat gitu? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Dan podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dan Habib Jafar beserta Rumah Cahaya. Dari judul podcastnya, tentu saja podcast ini ngomongin tentang kesehatan mental. Di setiap episodenya, saya ngajak ngobrol psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, konselor, dan siapapun yang punya kemampuan, punya skill, punya ilmu untuk membagikan kepada teman-teman semuanya terkait kesehatan mental, terkait pemulihan batin dan pemulihan trauma, pemulihan kecemasan, dan sebagainya. Dan episode kali ini, saya mengajak teman ngobrol saya di episode kali ini adalah Karinka Ngabito, ya, atau panggilannya adalah Karin ya. Dan Karin ini adalah founder Merakit Diri ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Merakit Diri, silahkan langsung kepoin akun Instagramnya ya. @merakitdiri. Merakit.diri. Merakit.diri. Dan sekilas yang saya tahu, nanti kita akan cari tahu sama Karin ya. Merakit Diri adalah Grief Center Indonesia. Jadi di sini adalah ruang belajar dan merangkul duka. Ya. Oke. Sebelum nanti kita ngomongin tentang memulihkan atau merangkul duka, kita kenal dulu ya Karin ya. Ini buat teman-teman kan mungkin baru pertama kali kenal kamu gitu. Kamu lulusan S1-nya adalah? S1-nya komunikasi, S2-nya Magister Psikologi Sains di Atmajaya. Ini sebuah kombinasi ilmu yang menarik ya. Betul. Ya, punya ilmu komunikasi S1-nya dan lanjut S2-nya Magister Sains ya. Psikologi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, masih banyak yang nggak tahu ini karena ternyata psikolog itu mesti mapro ya. Kok bukan mapro ya, profesi lah ya sekarang ya. Sekarang profesi psikolog. Lulus S1 psikologi, ngambil profesi psikologi atau profesi psikolog, baru jadi psikolog. Iya, betul. Tapi ternyata jalur lain. Ternyata ada jalur lain juga, yaitu S1-nya apa aja. Iya. Bisa ngambil S2, Magister Psikologi Sains. Psikologi Sains. Iya. Oke, dan itu berarti gelarnya adalah Magister? Bisa Magister Sains, bisa Magister Psikologi, tergantung universitasnya kayaknya. Oh gitu? Kalau di Atmajaya Magister Psikologi. Oh, kalau di UI kayaknya Magister Sains, terus ada Magister Terapan, Sains Terapan atau Psikologi Terapan gitu deh. Oh, ternyata ada beda-beda gitu ya, sama aku baru tahu ya. Dan muncul rasa penasaran saya adalah kenapa kamu sekarang ini atau sudah cukup lama ya, beberapa tahun ini, kamu membahas tentang grief, tentang duka. Kenapa? Boleh cerita ada pengalaman apa? Sebelum nanti kita bicara tentang
duka itu gimana ya? Awalnya sih karena ya mengalami kehilangan juga ya. Waktu itu suami saya meninggal 2016, ibu saya 2017, disusul bapak mertua 2018, dan di tengah-tengah itu ada beberapa anggota keluarga kita juga yang meninggal gitu. Jadi 3 tahun itu memang wah luar biasa lah naik turunnya di keluarga kami ya gitu. Apalagi setelah pas 2016 suami saya meninggal, anak saya waktu itu baru 4 tahun. 4 tahun. Jadi survival instingnya langsung kayak gimana cara nemenin ini anak gitu. Karena kan saya nggak punya referensi ditinggal orang tua meninggal saat masih kecil ya gitu. Jadi mulai dari situ terus akhirnya kayak lewat Instagram Rakit.Diri itu kayak pengen sharing gimana seni dan kreativitas itu bantu kami berdua untuk merangkul duka dan cara pemulihannya lebih nyaman buat kami berdua gitu. Awal mulanya dari situ. Awal mulanya dari situ ya. Kenapa seni? Awal mulanya dulu kok. Kenapa seni? Mungkin memang dari kecil emang senengnya seni dan kreativitas. Kebetulan ibu saya pelukis dan pemusik, pematung gitu. Jadi dari kecil emang dunianya begitu. Dari lahir kamu memang udah dekat sekali dengan seni. Gitu. Jadi ketika beranjak dari kecil sampai remaja ya nggak jauh dari dunia kreativitas gitu. Ternyata kalau dulu mungkin fokusnya bikin produk yang bagus gitu ya. Ternyata setelah mendalami ilmu art terapi ini ternyata ya fokusnya pada prosesnya. Itu ternyata yang membantu kita untuk pulih lah ya, bila bisa dikatakan begitu ya. Oke. Bicara tentang duka ini Karin, duka itu sebenarnya proses yang kayak gimana kalau menurutmu? Mungkin awalnya kayak karena taunya 5 stages of grief gitu ya, jadi kita jadi ngerasanya kayak oh bakal akan begini nih tahapnya gitu. Ketika udah acceptance kayak oh ya udah selesai gitu. Ternyata tidak begitu. Tidak semudah itu ya? Tidak semudah itu, dan kayaknya prosesnya justru bolak-balik gitu kan. Nah itu juga baru ngerti setelah ya mendalami ilmu terapi seni dan duka ini gitu ya. Jadi waktu kuliah tuh benar-benar emang udah niatnya pokoknya mau tentang semuanya duka gitu. Oh, kamu kuliah setelah mengalami peristiwa duka itu ya berarti ya? Kuliahnya tuh kan 2022, meninggalnya 2016 ya. Dari situ akhirnya ingin mendalami ilmu itu karena cita-citanya pengen jadi art terapis nih gitu. Oh, memang sudah diniatkan begitu. Nah, untuk menuju situ harus ada master psikologi atau langsung master of art therapy. Cuman di Indonesia kan belum ada tuh. S2 art therapy belum ada sayangnya. Gitu. Kalau di luar ada ya? Kamu S1-nya di luar ya? S1-nya di Belanda. Di Belanda. Oh, kalau di luar ada Master of Art Therapy. Kita paling deket Singapura sih ada. Oh, Master of Art Therapy ya, menarik sekali ya, keren juga ya. Gitu. Jadi ya udah setelah dari situ ya mulai bagaimana menerapkan art itu ke dalam proses memulihkan duka itu ya. Gitu. Kembali ke tadi. Duka itu sebenarnya proses yang gimana? Kalau tadi kan kamu atau banyak orang ya itu ya stage gitu. Kalau udah nyampe acceptance, ya wes di situ selesai gitu. Tapi kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau bukan seperti itu? Menurutku ya itu ternyata yang kita alamin tuh proses bolak-balik itu dan ternyata memang ada penelitiannya. Maksudnya kalau dulu kan Kubler-Ross ya tentang stage itu ya. Kalau proses bolak-balik ini tuh kayak namanya dual model process of grief. Gimana? Dual DMP, dual model process of grief. Ya? DMP ya. Model process of grief. Jadi di situ dijelasin bahwa orang yang berduka tuh emang ada proses osilasi atau proses bolak-baliknya antara loss orientation atau restoration oriented gitu. Jadi ada yang fokusnya pada kehilangan aja, sama fokus pada pemulihan. Kan kadang-kadang orang gitu ya nggak mau nginget dukanya aja, udah saya mau nerusin hidup aja gitu. Padahal dukanya masih ada gitu. Nah proses bolak-balik itu yang melelahkan itu Mas Aji, itu memang ternyata harus normal dialami. Kalau enggak nanti ya jadi kurang terampil ya kalau bahasanya Mas Aji. Kurang terampil merangkul duka itu tadi ya. Dan banyak juga ternyata setelah mendalami itu teori-teori yang
jadi memahami teman-teman yang berduka itu kan prosesnya pasti personal banget gitu ya. Ada juga yang 4 task of mourning gitu. Gimana Jadi itu? 4 tugas berduka gitu. Jadi tugas berduka. justru pertama mereka harus menerima kenyataan bahwa ya lagi berduka gitu. Apapun itu gitu. Terus yang kedua tuh kayaknya proses the pain kalau nggak salah ya. Ketiga terus kayak adjust pada perubahan itu. Yang keempat kayak melanjutkan hidup tanpa harus melupakan orang yang meninggal itu. Melanjutkan hidup tanpa harus melupakan. Itu kan kayak penyegaran ya buat orang-orang yang berduka ya, kayak yang tadinya kok gue ngikut terus tapi orang bilang kayak ayo move on, nggak usah diinget-inget terus gitu. Itu juga ada. Kemudian saya juga menemukan konsep kayak namanya continuing bonds, di mana di penelitian itu orang-orang yang berduka tuh ternyata lewat mengenang atau merawat ikatan emosionalnya sama orang yang telah tiada itu adalah salah satu cara yang membuat mereka nyaman untuk berproses gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kayak udah jangan diinget-inget nanti sedih, nanti apa gitu. Justru ternyata ada loh yang nge-backing itu ya gitu. Jadi kita ngerasa oh gue nggak aneh kok gitu kan. Sehingga proses berduka itu sebenarnya ada banyak model ya. Betul. Bukan hanya Kubler-Ross saja gitu. Ternyata tadi ada DMP. DMP itu. DMP yang ada 2 fase tadi gimana tadi ada? Jadi ada fase kehilangan, bukan fase, kayak orientasinya lebih kepada kehilangan atau pada ke pemulihan gitu. Justru mereka harus kayak di tengahnya tuh ada zigzagnya gitulah proses udah maju, mundur lagi belakang kan bisa tuh ya gitu pagi-pagi oke, malamnya ambiar lagi gitu nangis gitu kan. Sehingga buat teman-teman yang cukup sering juga yang bertanya gitu, kalau aku udah nyampe ke fase sekian atau fase acceptance bahkan nggak apa-apa ya kalau misal harus balik lagi gitu. Justru kalau kita lihat dari sudut pandang itu tadi, ya memang begitulah adanya. Iya betul. Oke. Terus ada yang terakhir ini tadi adalah yang continuing bond. Continuing bond ya. Sama 4 task of mourning. 4 tugas berduka ya, berduka. Jadi apakah bisa kita simpulkan bahwa proses berduka itu nggak ada one fits for all? Iya betul. Nggak ada cara yang tepat atau benar untuk menghadapi atau menjalani duka kita gitu ya. Dan ini aja baru pertanyaan pertama aja udah ternyata udah banyak sekali pendekatan ya, banyak jalan gitu sebenarnya yang tidak ada jalan yang paling benar gitu. Betul. Lalu ini juga mewakili netizen yang sering kali ditanyakan selain tadi proses berduka atau udah ke fase tertentu kok balik lagi. Yang berikutnya adalah kapan orang disebut sudah pulih dari dukanya? Agak susah ya. Agak susah. Karena tiap orang kenapa saya tanya. Karena kan menurut kita kan ya duka itu pasti very personal journey gitu ya. Jadi kayaknya kalau menurut saya sih kapan itu pulih, kalau menurut saya ketika kita udah menerima bahwa duka itu bagian dari kita dan kita bisa terus berjalan bawa si duka itu dengan lebih ringan, lebih terampil, lebih apapun lah, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu. Membawa duka itu ya, bukan menghilangkan duka. Bukan membawa, karena menurut saya duka, apalagi mungkin kehilangan orang terdekat gitu ya, itu kayaknya sepanjang umur hidup akan terus lekat di dalam hati sih. Iya. Tidak bisa terus, apalagi melupakan, itu bukanlah tujuan akhirnya. Iya betul. Ketika melupakan malah mungkin apakah di situ malah jadi ada kendala untuk memulihkan duka itu? Benar seperti itu ya? Iya, mungkin gitu ya. Kalau kita lupa atau kita menekan gitu kan suatu hari ntar ya jadi bom waktu aja. Jadi orang disebut sudah pulih dari dukanya adalah ketika dia bisa membawa dukanya, menerima, membawa dukanya adalah bagian dari hidup kita. Gitu. Ngomongin duka memang selalu tidak mudah. Betul. Karena sebatas saya mengalami duka sendiri atau membantu teman-teman yang juga bercerita tentang dukanya, dan seringkali ketika ada orang yang menceritakan tentang dukanya, biasanya saya referensikan ke mungkin sekarang saya mengenal dirimu sehingga akan saya referensikan ke dirimu atau ke teman-teman yang lainnya. Salah satunya kan Dr. Andreas ya, yang mencuci piring itu. Buku kok judulnya mencuci piring.
Tapi itu menarik jadinya. Tapi ternyata Kan salah satu strategi buat buku itu larisnya luar Iya, biasa betul, sekali ya. betul. Ya. Saya kenal dekat sama Dr. Andreas. Iya, iya, iya. Itu seringkali saya refreshingkan ke teman-teman, termasuk ke Mbak Nira kan. Iya. Karena sesiap-siapnya orang berduka, sesiap-siapnya orang kehilangan, ketika mengalami itu rasanya nggak siap, gitu. Ya kan? Iya. Sehingga ya itu tadi ya, terampil untuk membawa dukanya itu, bukan menghilangkan dukanya itu. Setuju. Tapi kenapa ada orang yang lama banget pulihnya atau lama banget bisa membawa duka itu dalam hidupnya, sementara yang lain ada juga yang terus bisa begitu cepat gitu prosesnya. Kayaknya sih faktor-faktor lain juga berpengaruh ya, kayak misalnya kita hubungan kita sama orang yang meninggal itu misalnya Seberapa dekat? seberapa dekat gitu, Oke. atau ya karakter dirinya gitu kan, dengan mungkin ada luka-luka trauma yang dulu belum pernah disentuh, ketika duka terus kayak muncul, jadi menghambat dia juga untuk adaptasi dengan perubahan yang terjadi sekarang gitu. Termasuk ya mungkin kepercayaan, budaya juga mungkin kan. Ngaruh juga budaya. Ya karena kan di budaya kita kayak duka kan kayak suatu hal yang ntar lewat aja gitu, aduh Iya. ikhlasin aja gitu kan. Tapi kan padahal ya ikhlas kan kita juga harus cari cara ya gimana Iya, buat benar. itu gitu. Sama ya yang nggak paling kalah pentingnya itu sih support system. Support system. Jadi ada atau tidaknya support system itu mempengaruhi dalam tanda petik seberapa cepat, Iya. seberapa Menurut lekas orang saya bisa. sih iya. Karena kalau bisa- kita nggak dalam lingkungan yang mendukung, kayaknya makin ngerasa sendiri, makin mengisolasi diri, jadinya kan kayak mundur ya. Iya, Jadi mungkin ya jadi dukanya terlalu dominan gitu. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya setiap orang berprosesnya gimana gitu. Ketika kamu punya ilmu komunikasi dan kamu tadi juga menyampaikan bahwa terkait kultur ya, mengkomunikasikan atau membicarakan duka itu kadang orang udahlah nanti Lewat. aja gitu. Ada sisi gini juga nggak sih, kamu ngerasa kayak kita membicarakan duka itu sesuatu yang tabu, Oh iya. iya kan? Tabu banget. Iya kan? Kayaknya bicarain tentang perasaan Kehilangan gitu ya. Dan nggak cuma ditinggal orang meninggal ya, maksudnya Iya, iya. kehilangannya gitu kan macem-macem. Kehilangan, ditinggal, meninggal itu kan memunculkan duka kan. Dan hal semacam ini di obrolan tongkrongan itu misal gitu ya, obrolan tongkrongan atau apalagi obrolan Iya, di iya. keluarga itu kayak tabu gitu, jangan Iya, gitu. iya. Nggak usah. Seperti itu ya. Udah jalannya gitu kan ibaratnya ya. Iya, Tapi kan iya. kita harus kayak ya yang dirasain tuh ya begini adanya gitu kan. Iya, iya. Karena kamu tadi sudah mengalami pengalaman yang tadi kamu ceritakan di awal, jadi ada semacam shifting, Iya, perubahan sudut pandang. betul. Atau mungkin dulunya kamu sebelum mengalami itu juga beranggapan, Dulu nggak, kalau dulu mungkin karena dulu saya pernah kehilangan kakak saya waktu SD. oh, Jadi ketika ibu saya kehilangan kakak saya itu, saya ngelihat dia polanya gimana sih gitu. Jadi ketika saya mengalami sendiri Iya. kehilangan terbesar pertama gitu, jadi referensinya ke ibu saya gitu. iya. Bagaimana ibu Bagaimana dia bisa mengelola, melalui duka itu. Gitu. Oke. Jadi referensi sih. Referensinya di situ ya. Tapi memang rasanya ya beda ya. Jadi kayak ngerasa, wow gini banget ternyata gitu. Iya, iya, iya. Atau kalau menurutku ada sisi gini nggak sih, kita sebagai manusia ya, termasuk saya gitu, ada sisi yang kita ini menyangkal bahwa hidup ini akan mengalami duka itu. Iya, iya. Karena kan di culture kita ya gitu ya, kalau udah nanti meninggal kalau udah tua gitu kan. Iya. Padahal ya dari bayi juga Bener. Bisa jadi gitu. Cuman gitu kita kan. nggak pernah prepare di dunia ini kayak yang muda akan meninggal duluan. Iya, iya. Ada denial kan, makanya ada buku judulnya Denial of Death. Jadi kelihatannya kita manusia ini kayak itu sebenarnya sudah pasti, Iya. ya kan? Kehilangan itu sudah pasti. Kita ditinggalkan atau bahkan kita yang meninggalkan itu sudah pasti. Gitu. Tapi cuma kita justru selalu menyangkal kepastian itu, Iya. gitu ya. Iya sih, rasanya begitu ya Mas. Dan ketika mengalami itu, nah kitanya yang jadi ini ya, Ya jadi shock jadi juga. shock dan kita tidak punya keterampilan untuk Iya betul. melalui itu atau mengalami itu ya. Lalu kapan seseorang itu perlu pertolongan dalam proses berduka? Karena kan seperti yang kamu tadi bilang bahwa banyak orang yang
ya begitulah adanya, berduka gitu, dan itu adalah bagian dari hidup gitu. Padahal kan nggak seperti itu kan, maksudnya ada waktunya orang itu perlu pertolongan. Nah, kapan orang itu perlu pertolongan dalam memproses dukanya? Kalau saya, pengalaman saya ya begitu tahu karena udah jadi ibu tunggal kayak udah merasa sayapnya patah sebelah nih gitu. Jadi dan di sekitar saya nggak ada referensi yang ditinggal meninggal suami dalam usia muda misalnya gitu. Jadi langsung langsung berasanya kayak gimana caranya bisa nemenin anakku ini Ainka namanya. Ya, maaf boleh tahu perempuan atau Perempuan. laki-laki? Oh, perempuan. Oke. Gimana caranya buat mendidik atau menjaga dia juga dia lagi duka juga, saya pun lagi duka gitu. Jadi nggak harus merasakan apa, tapi kita bisa cari bantuan mungkin yang lebih ahli, yang punya tools lebih banyak atau pengalaman lebih banyak gitu ya. Jadi nggak harus menunggu kita merasa nyaman, merasa nggak nyaman juga gitu. Tapi ketika kita tahu kita butuh bantuan, ya ada baiknya juga mencari bantuan profesional sih gitu. Tapi kalau mungkin belum dirasa-rasa ya mungkin kalau misalkan rasa reaksi dukanya agak mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya, misalnya pola tidurnya jadi 2 minggu nggak pernah tidur gitu kan. Itu kan juga terjadi ya sama teman-teman yang merasakan duka gitu, atau nggak mau makan gitu selama seminggu gitu kan, udah kayak mengganggu kesehatannya. Itu juga perlu langsung ke tenaga ahlinya atau yang di sekitarnya juga ngebantu, walaupun jangan memaksa kayak ayo ditarik gitu kan, juga ya. Pelan-pelan lah diomongin gitu. Oke, jadi pertama adalah kalau memang ada rasa perlu pertolongan, ya ayo cari pertolongan. Yang kedua adalah ketika, kalau saya ringkas seperti ini, tapi correct me if I'm wrong ya, ketika kita berfungsinya sudah tidak wajar gitu, kayak tadi tidur kan harusnya setiap hari tidur malam, tapi ternyata fungsinya menjadi tidak oke. Jadi 2 minggu baru tidur atau seminggu baru bisa tidur nyenyak. Nah, itu adalah tanda bahwa sudah fungsinya sudah tidak oke. Itu bisa jadi tanda untuk mencari pertolongan. Betul. Oke. Tapi tadi juga ini ya, kita ngomongin duka ini ada 2 sisi sebenarnya. Orang yang berduka dan orang-orang di sekitarnya. Yang mungkin teman, saudara, orang tua, orang di sekitar orang berduka, ya kan? Itu pun juga perlu menjadi pembahasan ya, sebenarnya perlu menjadi PR. Iya, PR karena kita. mereka kan kadang-kadang juga mungkin nggak tahu ya gimana cara nemenin yang lagi berduka gitu kan. Kadang-kadang kan ya sekedar ngomong aja gitu, tapi padahal sebenarnya mereka cuma pengen didengerin misalnya gitu. Dan kita hidup di masyarakat seperti itu ya, Karin, ya, maksudnya orang-orang tidak terampil menghadapi duka, sehingga mereka juga tidak terampil menghadapi orang yang sedang berduka. Benar seperti itu ya? Betul. Karena kadang-kadang kan ketika yang duka lagi nggak nyaman, yang ngelihat juga sebenarnya kasihan gitu kan, kok nangis atau apa, terus jadi kayak nggak nyaman sendiri, terus dia juga bingung mau ngebantunya gimana gitu kan. Atau justru dulu saya pernah ngalamin, saya ngelihat saudara sedang berduka, bukan saudara kandung, tapi saudara sepupu. Ada rasa gini, Karin, dia sedang berduka, lalu dukanya dia itu men-trigger, mengingatkan duka saya yang dulunya belum saya kunyah gitu, belum saya cerna, dan disitulah menjadi konflik gitu, karena saya teringat duka saya, sehingga saya bersikap ke saudara saya yang sedang berduka ini dengan mungkin agresif gitu ya. Saya bisa katakan agresif karena terus mengajak dia untuk ayo segera tidak berduka. Padahal sebenarnya itu adalah tindakan egois, ya kan? Karena sebenarnya deep down saya sendirilah yang kepingin saya tidak lagi mengingat duka itu gitu. Jadi bagaimana saya membantu orang lain, seolah-olah kan membantu orang lain, tapi ternyata itu adalah egois gitu. Itu bisa terjadi ya gitu. Bisa sih, kayak misalkan saya udah kemarin kehilangan suami gitu, ketika ada teman ibu tunggal lain yang kehilangan suami juga gitu, kayak kadang-kadang kan lupa fase awalnya tuh memang berat banget gitu, tapi karena kita mungkin udah, ya itu kata Mas Aji kan, lebih terampil gitu ya, pengennya dia cepet terampil, tapi kan prosesnya nggak bisa sama gitu ya, sama kayak kita gitu kan. Jadi kayak harus udah harus pace-nya ngikutin mereka sih.
base-nya ngikutin mereka ya. Dan seberapa skillful kita mengikuti pace mereka tergantung bagaimana diri kita mencerna duka kita sendiri. Gitu ya? Kira-kira gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini, maaf ini aku ini ya, bertanya dulu waktu suami meninggal, usia pernikahan berapa? 10 tahun. 2006 ya 10 tahun ya. Oke. Dan waktu itu kamu kebingungan ya, maksudnya kebingungan dalam arti iya kan dia udah sakitnya udah 9 tahun ya, jadi kita menikah 10 tahun tapi sakit. di tahun pertama dia udah sakit jantung. Jadi pas orang mau bilang siap nggak siap ya kayak tadi Mas Aji bilang ya nggak pernah siap gitu ya, apalagi ada anak yang ditinggal gitu. Jadi fase 10 tahun itu ya tetap membuat kaget juga sih. Tentu saja. Dan karena ada anak tadi itu, jadi saya mikirnya dulu pokoknya dia dulu nih gitu. Pokoknya ibaratnya kita udah pasang masker oksigen gitu ya, tapi abis itu ya bareng. Nggak bisa saya duluan yang pulih gitu. Saya tidak bisa membayangkan kan Karin. Maksudnya saya sangat salut dengan dirimu karena tentu di posisi itu sebagai ibu. Ya. Lumayan lah naik turun roller coasternya. Bukan lumayan, itu bukan lumayan. Karena pasti sebagai ibu tentu berusaha memulihkan dukanya sendiri karena yang tiada adalah suami. Tapi ya kan ada tapinya. Ada tapinya. Ada anak. Anak kehilangan yang juga ayahnya. berduka. Berarti adakah momen kamu dukaku ntar dulu lah memulihkannya. Yang penting aku prioritas ke anak. Iya, mungkin kalau pas 2 minggu awal kayaknya waktu itu masih fokus sama diri sendiri yang kayak malas kemana-mana gitu ya. Dan kebetulan waktu itu dia baru masuk TK nih. Dan guru TK-nya pas 2 minggu, saya inget banget, dia WhatsApp ya. Waktu itu zaman WhatsApp udah ada. Atau BB? Mungkin BB. Enggak selama itu. Sorry, referensi saya lama. Kita anak lama ya. BB itu gurunya bilang, Momski, saya kan panggilan Momski. Momski, Ainka udah lama nih nggak sekolah, teman-temannya kangen loh, tuh kayak ditampar plek. Anak lo juga butuh sosialisasi loh, nggak bisa di rumah terus gitu. Karena kita 2 minggu pertama kayak biar aja dia main di rumah, udah nggak usah sekolah, nggak usah apa. Karena saya udah saking nggak tahu nih harus gimana gitu. Nah, ketika akhirnya guru itu bilang, Wahyu bilang, tanya tentang Ainka, besoknya saya langsung ajak anak saya sekolah tuh. Nah di situ baru kayak bener-bener oke, Karin, lo harus tahu caranya gimana lo atur kelola diri lo sendiri berduka, tapi bareng-bareng juga si Ainka ini juga berproses gitu. Jadi referensinya waktu itu banyaknya lebih ke website yang kredibel di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan belum ada gitu. belum terlalu banyak. Jadi tiap malam ya sambil nangis-nangis Bombay gitu ya tetap browsing gimana caranya. Nah, salah satunya lewat seni itu emang cocok banget buat anak-anak sih. Jadi mereka kayak eksplorasi dukanya tuh lewat seni. Iya, makanya dengan adanya Merakit Diri ini saya support gitu, karena itu masih banyak masih kekurangan gitu ya. Masih banyak momen yang sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang duka gitu, dan masih kekurangan sekali kan. Gitu. Sebelum masuk ke ngomongin art terapi, adakah momen atau mungkin kata-kata dari anakmu yang justru membuatmu belajar tentang duka? Apa ya? Paling gini, kadang-kadang tuh saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak sih nangis bareng anak? Saya aliran yang kayak nangis bareng aja. Karena pada saat tertentu nanti justru dia yang nguatin kita gitu. Jadi kita saling menguatkan. Jadi kan saya biasa beberapa kali ya nangis bareng Ainka gitu ketika dia nangis, terus udah main kitanya melo seminggu gitu kan Mas. Anak-anak kan polanya gitu tuh, habis main nangis gitu. Kalau ibunya begitu lihat anaknya nangis, melonya seminggu baru sembuh gitu. Habis itu ada satu momen yang kayak kita nangis depan dia, justru dia yang bilang, it's okay Momski, Ainka di sini gitu, Ainka is here gitu. Dia bilang itu jadi kayak
seneng tapi ya melo juga kok anak umur segitu bisa Iya. ngomong gitu tapi itu mungkin ya proses kita mengalami duka bareng-bareng gitu ya, jadi nangis bareng terus kita saling bertanya atau terus kayak reliving moments kita bertiga itu ternyata yang membantu dia, menguatkan dia juga gitu. Kadang anak-anak justru lebih punya kebesaran hati ya. Iya. Ya, untuk melihat hidup ini seperti apa gitu ya. Ya. Oh ada ini ya, ada pertanyaan gitu ya, misalnya orang tua sama anak. Iya, kadang-kadang Nangis boleh nggak bareng nangis gitu. bareng karena takut anaknya makin sedih gitu. Iya, Tapi iya. menurut saya itu adalah satu cara model kita buat ngasih tahu mereka bahwa menangis tuh nggak apa-apa. Dan hidup ini ya nggak bisa gembira terus kan ya kan Betul. gitu. Apalagi kalau anak cowok ya kadang-kadang kan nggak boleh iya. nangis atau apa gitu. Iya, Menurut iya. saya nggak apa-apa sih, asal ya masih terkontrol ya, nggak nangis Iya. yang guling-guling. Iya, iya. Yang terus berlebihan gitu ya. Dan mungkin kan kita ada sisi yang jangan sampai anak itu mengalami kesedihan gitu ya. Padahal kan nggak bisa juga. Iya, mereka ya pada at some point nanti mereka merasakan mengalami kesedihan kesedihan itu. apapun itu ya. Karena yang terpenting justru yang lebih penting adalah ketika dia mengalami kesedihan atau mungkin duka itu di kemudian hari, mereka pulangnya adalah ke kita gitu. Iya. Ya kan? Karena kan banyak juga yang mengalami kecewaan, kehilangan, kesedihan, pulangnya justru ke hal-hal yang Iya. negatif kan. Iya Gitu. benar. Dan Dan justru kita itu ya kan. sebagai orang tua, kalau saya ya maksudnya ketika anak ini mengalami kehilangan, saya jadi ngajak dia coping strategi yang sehat tuh seperti apa gitu. Dengan kita melakukan ini, dia melihat, mudah-mudahan itu bisa jadi referensi dia ketika nanti dia merasakan kehilangan atau kesedihan lain apapun itu. Iya. Dan salah satu upaya yang kamu tuangin dalam buku ini ya. Ya, Iya. betul. Ini adalah hasil hikmahnya pandemi. ini lahir waktu pandemi ini. Lahir waktu pandemi. Kamu nulisnya juga waktu pandemi. Waktu pandemi. Judulnya Pesan Cinta. Wah, bagus banget ya, Pesan Cinta. Isinya adalah cerita kami bertiga, Oke. dari saya orang tuanya dari ibu bapaknya Inka pacaran sampai ditinggal meninggal gitu ya, sama kita tinggal berdua gitu. Jadi waktu itu pas pandemi kan ibu-ibu bersih-bersih lah kalau nggak boleh keluar rumah gitu ya. Ya, iya. Ketemulah satu koper yang isinya surat-surat kita waktu zaman pacaran LDR gitu. Oh, LDR dulu. Dulu pacaran. LDR Belanda Jerman. Belanda Jerman. Oh, Jakarta Jerman dulu, terus Jakarta baru Belanda Jerman. Gitu. LDR banget berarti. Lumayan, terus masih ngerasain tuh Pak Pos gitu kan, dulu belum ada. Pak Pos. Masih Pak Pos gitu-gitu. Jadi ya udah pas baca-baca itu, nah itu salah satunya adalah, ini kan 4 tahun setelah meninggal suami ya, baru nulis. Pas lagi baca-baca, lagi nangis, Ainka datang terus kayak, lagi ngapain? Kok nangis gitu? Terus it's okay gitu. Nah, saya merasa ini kayak buku semacam warisan tak ternilai lah buat si Ainka, biar tahu mengenal cerita orang tuanya, merayakan sosok bapaknya gitu. Jadi ya udah lewat buku ini supaya dia bisa tetap mendapatkan sosok inspiratif lah. Intinya sih biar saya belum pikun Mas ditulis di situ. Jadi biar anak lebih mengenal bapak ya. Karena ya alhamdulillah kan maksudnya kita punya kenangan yang baik sama ayahnya gitu. Kenapa nggak saya rayakan aja lewat cerita yang bisa membantu dia juga mengisi kekosongan yang kehilangannya itu ya. Mungkin rasa hampanya tetap ada, tapi dengan kenangan-kenangan bisa jadi lebih hangat ruang hampanya itu gitu kan. Dan ini bisa didapatkan di Merakit ini? Bisa. Kalau teman-teman bisa di akun Instagram merakit.diri ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke art terapi. Ya. Gimana art terapi bisa membantu memulihkan duka? Itu seperti apa dinamikanya? Kalau anak psikologi kan biasanya dinamikanya. Awalnya juga saya nggak ngerasa art terapi bisa ngebantu ternyata sekuat ini gitu ya. Karena dulu berkecimpung di dunia kreatif lebih kayak menghasilkan suatu karya yang bagus terus dijual gitu misalnya. Tapi ketika udah berkecimpung, ternyata art terapi itu ya fokusnya lebih kepada proses kreatifnya, bukan pada hasilnya gitu. Jadi ketika kita coret-coret gitu, kita nggak usah mikirin ini coretannya mau jadi bentuknya apa, mau bagus mau enggak.
mau mencong, mau apa gitu kan. Kadang-kadang kan, kok gambar aku jelek kayak anak TK gitu kan. Tapi justru itu momen yang kita pakai buat kita mengolah si apapun itu rasa. Kalau dalam hal ini ya rasa duka gitu ya. Duka ya. Jadi efektifnya ya mungkin sama kayak kegiatan mindful lainnya ya gitu Mas. Apa kayak saraf-sarafnya mungkin lebih tenang gitu kan. Oh, di sisi itu ya. Cuman bedanya mungkin kalau kita pakai art terapi kan ada media seninya, ada media visualnya gitu ya. Jadi lewat warna, lewat bentuk tuh kita punya, jadi bisa kayak mencari makna mungkin lewat si coretan-coretan kita itu tadi. Jadi seninya seni visual atau art terapi? Kalau art terapi biasanya lebih ke seni visual, tapi kalau ada gambar atau bikin clay gitu-gitu. Tapi kalau misalkan ekspresif art terapi itu lebih memadupadankan 2 atau 3 macam seni, misalnya musik, menulis, menggambar, atau drama, musik, apa gitu. Barengan itu? Barengan macam-macam. Jadi ada mungkin bisa dibilang step-stepnya ya. Jadi tapi lebih gabungan antara beberapa seni. Itu kalau ekspresif art. Ekspresif art terapi. Kamu lebih ke art terapi yang visual tadi atau ekspresif art terapi. Kita di Merakit Diri itu ngajak teman-teman coretan, terus bercerita lewat catatan reflektif, terus journaling berarti. Journaling tapi lebih refleksi diri atau free writing apapun gitu ya. Sama beberapa melakukan kayak gerakan mindfulness, bisa gambar napas atau misalnya gambar napas, jadi kita kayak napas tapi kita pakai krayon atau marker gitu. Menarik ya. Itu dalam satu sesi berarti? Iya, dalam satu sesi itu ada cerita, coretan, gerakan mindful. Mungkin ada nanti ada breathing juga tapi dengan gerakan gini, atau yang kita gerak-gerak apapun gitu, nanti kan lebih luas gitu ya ketika kita coretan. Menari berarti itu tadi ya? Iya, menari asal-asal. Iya, tidak harus bagus gitu ya. Asal bergerak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bukan hasilnya tapi prosesnya. Betul, prosesnya justru kreatif itu ya, atau dalam berkesenian itu. Iya, karena journalingnya nanti tuh kita lebih kayak yang dirasain apa sih waktu pas 20 menit coret-coret itu gitu. Atau menemukan simbol apa sih gitu. Kadang-kadang dari coretan tuh orang kayak, oh ternyata, kayak pernah waktu itu ada yang saya suruh gambar hati gitu misalnya. Ternyata pas dia gambar hati terus dia bilang, ternyata di hati ini nggak ada aku, cuman orang-orang lain gitu. Jadi kayak ketika menuangkan dalam bentuk visual, dia jadi lebih mengerti dirinya bahwa, oh gue kurang perhatiin diri gue sendiri loh gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa art terapi membantu orang-orang yang mungkin belum bisa mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata, tapi lewat coretan jadi lebih bisa merasakannya. Jadi kalau ada yang nanya kapan seni itu lebih efektif dibandingkan bercerita atau konseling, atau sebenarnya tidak bisa dikatakan lebih efektif ya? Iya. Atau gimana? Mungkin menurutmu? Menurutku sih tergantung orangnya juga ya, karena beberapa orang memang tidak bisa menceritakan lewat kata-kata kan. Oke, berarti di situ ya art terapi perannya di situ ya. Membantu orang-orang yang mungkin belum bisa mengekspresikan perasaannya lewat ucapan, tapi lewat gambar. Setelah itu mereka kayak lebih luwes menceritakan tentang dirinya, tentang perasaannya, tentang pengalamannya mungkin. Iya. Jadi peran art terapi adalah di orang-orang yang memang kesulitan untuk mengkomunikasikan. Ya. Atau ingin mengenal dirinya lebih dalam juga lewat art terapi juga bisa. Kadang-kadang kan orang lebih sering dengerin kata-kata orang dibanding dengerin diri sendiri ya. Gimana? Orang lebih seringnya dengerin omongan orang lain dibanding omongan diri sendiri atau dengerin diri sendiri gitu. Nah, lewat art terapi tuh jadi momen kayak kita ngobrol sama diri sendiri tapi lewat gambar visual gitu. Selama pengalamanmu ini ya, selama pengalaman kamu memandu ya sesi art terapi gitu, apakah flow-nya pasti visual dulu, gambar dulu, baru menulis, lalu yang terakhir adalah bergerak tadi ya? Iya. Biasanya gitu sih. Pertama tuh gitu. Awalnya biasanya tetap ada grounding atau breathing segala macem. Oke, diawali seperti itu. Terus kita kayak menetapkan niat dulu nih, niatnya hari ini mau ngapain gitu. Terus baru coret-coretan, terus udah gitu
cerita lewat tulisan, baru diakhiri dengan gerakan-gerakan. Fleksibel sih sebenarnya, tapi Fleksibel, ya? kurang lebih begitu flow-nya. Menuangkan dalam visual itu berarti gambar atau clay atau Macam-macam. Jadi macam-macam? kalau yang simple itu ya cuman kertas sama alat Krayon? mewarnai gitu udah. Nggak harus krayon, bisa apa aja berarti? Apa aja. Karena saya sebagai orang yang sadar diri nggak bisa menggambar. Nah, itu juga orang-orang pasti kalau misalkan itu, saya nggak bisa gambar, saya nggak kreatif. Ntar, Iya. apalagi kalau kita lagi offline gitu, ntar dia ngeliat gambar sebenarnya, gambar dia lebih bagus ya, aku jelek gitu. Jadi emang itu challenge-nya sih untuk art terapi. Tapi orang masih mikir tentang hasilnya, bukan prosesnya. Bukan prosesnya. Karena kan beda dengan art class ya. Kalau art class kan kita bikin sesuatu karya seni gitu kan, dengan tekniknya segala macam. Kalau art terapi dia lebih fokus pada prosesnya. Prosesnya ya. Dan art terapi itu juga harusnya dilakukan oleh art terapis atau psikolog dengan background latar pelatihan art terapi ya, untuk psikoterapi ya. Jadi nggak boleh asal-asalan. karena mereka juga punya asosiasinya, Mas. Oh, ada asosiasinya? Ada. Baru tahu saya. Di Indonesia? Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi art terapis di Indonesia itu pasti kalau nggak ke Anzakata, kalau nggak salah namanya, di Australia sama di New Zealand dan Asia kalau nggak salah, itu kayak asosiasinya. Kemudian Expressive Arts Therapy itu ada International Expressive Arts Therapy Association gitu. Jadi mereka udah punya pakem-pakemnya tuh. Kita kalau ngadain fasilitasi art terapi itu nggak boleh mendiagnosis, nggak boleh menganalisis gambar. Misalkan dia pakai warna hitam semua, oh kamu berarti dark gitu, enggak. Justru kita encourage mereka bercerita dulu nih apa gambarnya, baru nanti kita ngobrol dari situ gitu. Tapi kalau tujuannya klinis ya memang untuk diagnosis ya. Dan itu harus yang lebih ahli lagi ya. Iya. Berarti kalau tadi ya sebenarnya nggak boleh terus mengartikan bahwa gambarnya gelap terus berarti ini dukanya begitu duka mendalam sekali. Duka mendalam sekali gitu, bukan seperti itu ya. Karena bakal repot kalau mengartikan gambar saya gambar biasanya yaitu sawah. Masih kan zaman dulu terus burungnya gunung, gitu. Gunung gitu, terus ada rumahnya. Iya. Iya, burungnya. Karena nanti ada prom juga sih yang kita kasih ke mereka supaya misalnya kayak gambar hati gitu, suruh gambar hati, terus coba explore hatinya bentuknya seperti apa, utuhkah, retakkah, atau apa. Nah mereka ya explore sendiri gitu. Atau misalnya suruh gambar jembatan gitu, ntar sisi ini, jadi nggak sekedar gambar rumah atau sawah. Gitu. Oh iya, memang ada promnya. Seru banget ya. Saya kepengen nyoba soalnya dari Ayo, kelasnya mari. ya. Nanti kapan-kapan ikut. Ada umum untuk publik? Ada umum. Ada public. Untuk public sessionnya, public kelasnya. Sebulan sekali atau tiap minggu sekali atau nggak tentu? Sebulan sekali sih. Sebulan sekali. Baru mau mulai rutinkan lagi sebulan sekali. Jadi infonya di akun Instagram tadi ya. Tapi kalau dari obrolan kita ini, ketika ada pertanyaan, ini tidak harus art terapi ya, tapi ketika ada orang nanya ke kamu, gimana memulihkan duka? Apa jawaban? Berproses ya, memulihkan duka. Berprosesnya seperti apa? Berprosesnya kalau saya lebih memilih mungkin berprosesnya yaitu menerima dan merangkul duka supaya perjalanannya lebih flow-nya lebih, ya tsunami-nya nggak sering-sering datang lah Mas gitu. Karena kan orang juga mengenal yang ombak duka gitu ya. Ombak duka gimana? Ombak duka tuh kayak misalnya ya gitu naik turun, terus bisa kadang-kadang ya tenang, kadang-kadang kayak tsunami atau ya datar aja gitu. Apalagi kalau misalkan momen-momen tanggal khusus yang udah mau dateng nih, tuh kan kayak semua kayak ya udah ombaknya udah kayak mau dateng gitu ya. Dan contohnya apa? Bisa mau nonton saya ulang tahun atau hari kematiannya. Itu kan men-trigger kayak otak puter film secara otomatis ya, kayak berapa saat sebelum itu gitu kan. Nah itu kan kita kayak perlu cara buat mengelolanya ya, ambil strategi lah biar nanti nggak tergulung banget lah. Tergulung ombak gitu ya. Kalau ada yang nonton ini, teman-teman yang baru nonton kita ngobrol ini, dan dia baru berduka, apa saranmu buat dia?
napas. Ya. Kayak cari momen buat kayak nenangin diri sendiri itu penting sih, walaupun mungkin masih pada banyak yang datang atau gimana, tapi kita bisa kok nemuin momen untuk napas dulu gitu, kayak kayak ya udah kayak menyadari bahwa kejadian ini akan mengubah kita gitu, nggak mungkin sama gitu. Jadi ya itu napas, terus kalau mau nangis ya nangis aja, apapun yang dirasain ya teman-teman rasain itu semua valid gitu. Kalau misalkan masih ada rasa marah pun itu valid, mau nyesel kan kadang-kadang orang juga kalau ditinggal meninggal ada rasa nyeselnya ya, karena belum itu, belum minta maaf, seandainya. Banyak Nah seandainya itu nanti kalau misalkan sudah agak waktunya lebih lama lagi, ya itu bisa mencari cara atau strategi buat mengolahnya sih. Karena menurut saya ya itu, kalau berduka kita perlu banyak cara dan fleksibel untuk beradaptasi pada momen apapun yang akan terjadi. Iya. Terutama di momen-momen itu tadi ya, momen-momen yang memang kayak ulang tahun. Iya, ulang tahun, terus atau tiba-tiba lagi belanja di supermarket, keinget, gitu ya. terus langsung menangis di situ, ya nggak apa-apa sih. Iya. Bawa tisu kemana-mana. Iya. Karena seringkali rasa nyesek kehilangan atau rasa nyesek duka itu bukan saat kehilangannya. Iya, betul. Karena pada waktu saat kehilangan atau saat berdukanya, kita mungkin sibuk macam-macam. Iya. Ada keluarga datang. Masih ada keluarga, masih rame, banyak yang nemenin gitu ya, Mas. Justru nyeseknya itu ketika berada di momen-momen yang dulunya itu ada dia. Iya. Ya. Saya itu ngalamin duka bapak. Pada waktu kehilangan, pada waktu dukanya itu, proses pemakaman yaitu rame orang, gitu, terus sibuk ngurusin ini itu. Jadi kayak kedistraksi kan. Tapi selang beberapa waktu, selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, lalu ngelihat kursi yang selama ini didudukin bapak itu kayak rasanya gitu ya. Wow. Gitu ya, memang seperti itu kan ya. Momen-momen kecil yang tadinya kita pikir enggak ada dia gitu kan langsung kayak ya gitu kan. Atau kayak makan ya kesukaannya nih gitu kan. Kayak makannya jadi kayak susah nelen juga gitu kan, kayak ngebayangin ya harusnya dia masih bisa menikmati ini gitu kan, pikirannya jadi ngebayang juga gitu. Dan ini apa ini? Kok saya dikasih grief and creating space to grieve and breathe. Grief and ini adalah salah satu. Ini boleh? Boleh silakan. Ini adalah satu hasil karya juga, di mana kita bikin kartu merangkul duka namanya. Ini Mas. Lengkap banget ternyata dalamnya. Dalamnya selengkap ini. Oh, bagus. Nah, kartu merangkul duka ini bisa berguna buat teman-teman yang itu tadi grief pas awal tuh kan kayaknya nggak mau rame orang ya. Iya. Tapi kita ya boleh kita merasa sendirian, tapi mudah-mudahan kartu merangkul duka ini bisa nemenin teman-teman di kesendiriannya itu gitu. Di dalamnya ada kayak tentang memahami duka seperti apa, terus kalau misalkan scan QR-nya tuh ada tutorial gambar napas gitu-gitu. Jadi tips-tips praktis lah gitu. Jadi ini kumpulan-kumpulan ketika saya mengalami duka, ya ini yang kita lakukan sama anak saya ya gitu. Jadi bisa hari ini jadi kayak main kartu aja gitu. Dibuka satu, oh munculnya ini. Ini nggak urutan kan? Nggak urutan. Oke. Lengkap banget ya, ada kartu merangkul duka. Nah ini ada kayak mini journaling, jadi buat praktekin. Iya. Buat ini ya, coret-coret. Soalnya ada bekal ini juga ya, apa namanya? Pensil warna pensil warna. Dan biar nggak hilang ada tasnya. Oh ada tasnya, ini tasnya. Bisa dimasukin sini. Jadi ya? bisa dibawa nih kemana-mana gitu kan. Iya. Wah, saya mesti gambar-gambar lagi nih. Ingat prosesnya ya. Ingat prosesnya, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Jangan ya. malah menyesali gambar saya. Jangan menyesali. Oke. Gambarnya miring garisnya gitu ya. Dan buat teman-teman ini bisa dapat juga ini di Merakit Diri. Di Merakit Diri ya. Oke, tentu saja beli ya teman-teman. Bukan dapat tapi beli ya kan. Oke, nanti bisa di akun Instagramnya Merakit Diri. Dan pertanyaan terakhir. Ya. Art terapi
merangkul duka, memproses duka. Apa satu seni simple yang bisa dilakukan teman-teman di rumah sendiri untuk membantu mencerna duka ini? Salah satunya tadi yang gambar napas itu. Oke, jadi teman-teman ini bisa langsung ambil kertas, terus gitu mama marker misalnya, marker warna pensil apapun, boleh terus, yang mewakili perasaannya saat itu gitu, bebas. Sesuai warnanya ya, warnanya mewakili Jadi perasaannya. ketika tarik napas ke atas, tarik garisnya, kemudian berhenti sebentar bikin lekungan, tahan napas, turun tuh hembuskan napas, terus tahan lagi kayak box breathing, cuman kita punya cara. Jadi naik turun gini. Naik turun itu bisa, tutorialnya juga ada di YouTube-nya Merakit Diri. Oh, itu ada ya Merakit Diri ya. Ada. Oke, teman-teman subscribe ya. Oke. Terus satu lagi juga teman-teman bisa ngelakuin scribbling atau scribble, coretan asal-asalan ya ibaratnya. Jadi ambil kertas kosong, marker, coret-coret. Coret-coret aja pakai mata, tutup 15-20 detik gitu. Satu warna atau bebas. Bisa ganti-ganti? Bisa ganti-ganti. Di art terapi nggak ada aturannya. Oh iya. Ini satu hal yang menarik dari art adalah justru aturan itu longgar banget ya. Longgar banget. Gitu. Jadi setelah buka mata terus dilihat aja nanti coretannya gitu, entah menemukan mungkin simbol atau mau diwarnain aja dengan mewarnai atau doodling, explore coretannya selama 10-20 menit. Mudah-mudahan seperti teman-teman yang lain bisa merasakan lebih tenang, lebih lega gitu. Tadi gambar nafas. Menggambar nafas. Yang kedua adalah scribble istilahnya, scribble. Udah coret aja. Coret-coretan ayam ya. Coret-coretan ayam ya, itu bisa membantu. Iya, betul. Untuk mencerna duka ya. Betul. Iya. Terima kasih Karin. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, mungkin mau join komunitas atau apa? Oh iya, buat teman-teman yang ingin join komunitas Merakit Diri bisa cek di Instagram merakit.diri dan kita mulai proses belajar bersamanya lewat cerita, coretan, dan gerakan. Terima kasih. Ya, dan terakhir saya juga jadi ingat ngomongin tentang seni ya. Seni apapun, seni musik, seni gambar, seni apapun, termasuk film itu bukan kadang sih, tapi seringkali itu bisa menjangkau lebih dalam dibandingkan hal-hal yang mungkin kita rasa bisa kita lakukan gitu, kayak ngobrol, konseling, di sisi science itu ya tentu punya manfaat, tapi ada ruang-ruang yang bisa dalam banget dijangkau, diselami oleh art. Betul. Setuju ya seperti itu ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih udah juga, Mas Aji, mampir di sini ngobrol di podcast Kesehatan Mental Mulu. Dan buat teman-teman yang udah menyimak atau dengerin obrolan kami, terima kasih. Di episode kali ini semoga teman-teman bisa terbantu untuk mencerna, atau istilahnya kalau istilah Merakit Diri adalah merangkul duka ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dah.